Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Semanka, perkenalkan saya Fania Nur Azalia, biasa dipanggil Fania. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host sekaligus memandu kalian selama video ini berlangsung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Kaliwungu kepada para peserta didik baru di tahun ajaran kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua setelah liburan panjang? Pastinya udah siap dong untuk membuka lembaran-lembaran baru dan memulai kembali aktivitas-aktivitas yang luar biasa di tahun ajaran kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan sebuah slogan kebanggaan SMA Negeri 1 Kaliwungu kepada teman-teman semua. Yang pertama, jika ada yang mengatakan siapa kita jawab Indonesia. Yang kedua, jika ada yang mengatakan SMA, kita jawab maju bersama, hebat semua. Dan yang ketiga, jika ada yang mengatakan Semanka, kita jawab cetar membahana. Nah, ayo dong kita coba bareng-bareng. Oke, mulai ya. Yang pertama, siapa kita? Indonesia. SMA Maju bersama, hebat semua. Semanka Cetar membahana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih OSIS itu dan apa sih MPK itu. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan mengetahui tentang perbedaan OSIS dan juga MPK di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Jika kalian penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan OSIS MPK yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwungu, langsung saja simak video berikut ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Teresa Alwi. Posisi saya di SMA Negeri 1 Kaliwungu menjabat sebagai Ketua MPK. Nah, pasti kalian masih asing kan dengan organisasi MPK? Nah, MPK itu adalah organisasi yang berkepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Kelas atau Majelis Perwakilan Kelas. Posisi organisasi MPK ini lebih tinggi dari organisasi OSIS karena MPK bertugas mengawasi dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan program kerja OSIS. Struktur organisasi MPK SMA Negeri 1 Kaliwungu beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, dan Sekretaris 2. Tugas dan tanggung jawab dari MPK yaitu 1. Mengadakan rapat yang berhubungan dengan kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. 2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus OSIS. Nomor 3. Mengawasi kebijakan pengurus OSIS dalam melaksanakan program kerja. Nomor 5. Mengawasi kegiatan yang dilakukan OSIS terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. 4. Menjadi sarana yang menghubungkan antara aspirasi para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu ke organisasi OSIS dan juga ke pihak sekolah. Nomor 6. Melangsungkan pemilihan ketua OSIS serta pengurus OSIS. Nomor 7. Menetapkan ketua OSIS serta jajaran pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Yang ke-8. Menentukan dan menyusun garis-garis besar program kerja pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi program kerja OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, cukup sekian pengenalan dari saya dan mengenai organisasi MPK. Jika kalian tertarik dan penasaran mengenai organisasi MPK, kalian bisa ikut dan menjadi bagian dari kami menjadi Next Generation MPK SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milhatina Nurul Iza. Teman-teman bisa manggil saya Milhatina. Saya menjabat sebagai Ketua SMA Negeri 1 Kaliwungu periode 2024-2025.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada murid baru SMA Negeri 1 Kaliwungu tahun 2025. Selamat datang. Selamat datang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh teman-teman tim. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah disiapin. Wah, pertanyaan yang pertama nih langsung, yaitu pengertian. Maksud di sini mungkin pengertian dari OSIS itu apa ya? Jadi pengertian dari OSIS yaitu, kalau buat teman-teman yang belum tahu, OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, organisasi OSIS ini merupakan organisasi yang terdapat di sekolah-sekolah di Indonesia yang terdiri dari siswa-siswi yang terorganisir dalam suatu struktur kepengurusan. Lalu selanjutnya mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini itu terdiri dari BPH. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, BPH itu adalah Badan Pengurus Harian. Nah, Badan Pengurus Harian atau BPH di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini terdiri dari ketua OSIS. Jadi ada 3 ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah ketua OSIS umum, yaitu dengan saya sendiri. Lalu ketua OSIS 1 yaitu Nafisa Salsabila. Selanjutnya ada ketua OSIS 2 yaitu Heri Swaksono Akbar. Nah, selain ada ketua BPH, ada juga sekretaris. Sekretaris di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2. Selanjutnya ada dari bendahara. Bendahara 1, bendahara 2. Selain dari BPH, ada juga sekretaris bidang atau sekbid. Nah, sekbid atau sekretaris bidang di SMA Negeri 1 Kaliwungu itu ada berapa coba? Ada 10, teman-teman. Ada 10. Nah, banyak kan? Nah, nanti kalian bakal kenal sama mereka di video selanjutnya setelah video saya. Selanjutnya tugas ketua umum, ketua 1 dan ketua 2 atau tugas dari ketua OSIS. Tugas dari ketua OSIS yang pertama yaitu memimpin sebuah organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, memimpin sebuah rapat dalam organisasi OSIS maupun saat bersama MPK. Selanjutnya, yang ketiga, ada mengkoordinasikan dengan aparat kepemimpinan dari pihak sekolah. Selanjutnya, ada juga kami menetapkan sebuah kebijakan atau keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang telah ditetapkan dan direncanakan bersama kepengurusan OSIS. Selanjutnya, kami menjalin komunikasi yang baik kepada siswa dengan sekolah, sekolah dengan sekolah lain. Lalu kami juga bertanggung jawab terhadap organisasi OSIS dan dipercaya memimpin organisasi OSIS dengan amanah, jujur, dan juga memiliki rasa kepemimpinan yang baik. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah saya jawab dari teman-teman tim. Oke, selanjutnya teman-teman bisa berkenalan sama kakak-kakak dari organisasi OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Itu saja, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Srin Chelsea Aurelia dari kelas 11. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh teman saya. Ayo mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama tertera bahwa berapa sih jumlah anggota yang ada di Sekretaris OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sekretaris sendiri memiliki jumlah anggota yaitu sebanyak 3. Sekretaris umum yaitu saya, sekretaris pertama yaitu Dina Widianingrum, dan sekretaris yang kedua yaitu Maya Syafira Anjani. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sih tugas dan tanggung jawab saya dan teman-teman saya sebagai sekretaris OSIS di SMA Negeri 1 Kaliwungu? Nah, tugasnya antara lain, yang pertama, membantu penyusunan beberapa pelaksanaan kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Contohnya yang pertama, yaitu membantu menyusun proposal, membuat daftar hadir guru, dan mengeprint beberapa berkas lainnya. Yang kedua, yaitu menyimpan arsip atau dokumen penting milik sekolah maupun milik OSIS. Dan yang ketiga, apabila rapat diadakan, maka sekretaris bertugas untuk notulen dan mencatat hasil rapat. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bye-bye. Halo semuanya, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Kaisha Nifabsari, biasa dipanggil Kaisha. Saya menjabat sebagai Bendahara 1. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tim kita. Pertanyaan pertama yaitu jumlah anggota. Nah, jumlah anggota di Bendahara OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Bendahara OSIS 1, yaitu saya sendiri, Kaisha Nifabsari, dan Bendahara OSIS 2 yaitu rekan saya, Syafina Indonesia Nalin. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara OSIS. Pertanyaan kedua yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara OSIS. Tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara OSIS yaitu 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan OSIS, termasuk pencatatan dan pemasukan dan pengeluaran. Dan yang kedua, penyusunan anggaran bersama yang berkaitan dengan keuangan. Pertanyaan kedua yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara OSIS. Tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara OSIS yaitu 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan OSIS, termasuk pencatatan dan pemasukan dan pengeluaran. Dan yang kedua, penyusunan anggaran bersama yang berkaitan dengan keuangan. Yang ketiga yaitu menyusun rencana anggaran dana atau yang sering disebut dengan RAD yang nantinya akan dimajukan kepada guru yang berkaitan untuk memintakan tanda tangan. Dan yang keempat yaitu mengawasi inventaris. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat mengenai bendahara. Semoga kalian bisa bergabung sebagai bagian dari OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu tahun 2025-2026. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Bayhaqi. Dan saya Vanessa Azahra. Kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kami dari Sekbid 1. Nah, untuk nama Sekbid kami adalah Sekbid Pembinaan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jumlah anggota dari Sekbid 1 adalah terdapat 2 anggota. Action. Yang ketiga, mengadakan kegiatan di bulan Ramadan. Kegiatannya berupa pesantren Ramadan, nuzul Quran dan buka bersama, santunan anak yatim atau piatu, dan halal bihalal yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri yang diikuti oleh seluruh warga Semangka. Dan yang keempat, memperingati Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima yaitu memperingati Hari Tahun Baru Islam yang diperingati oleh setiap umat Islam di dunia. Yang keenam yaitu memperingati Hari Santri Nasional yang diperingati oleh santri-santri nasional se-Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Biasanya untuk kegiatan Maulid Nabi Muhammad kita mengadakan kegiatan pengajian umum bersama Pak Kiai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat pesantren Ramadan. Karena pada saat pesantren Ramadan, kebersamaan dan kerjasama tim antar anggota OSIS itu sangat terasa. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya itu kegiatan Isra Mi'raj yang diperingati dengan kegiatan lomba-lomba. Dan biasanya untuk kegiatan Isra Mi'raj diperingati oleh pengajian saja. Mungkin dari Sekbid 1 itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke Sekbid selanjutnya. Bye-bye! Annyeonghaseyo yorobun, konnichiwa. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sally Agustina, biasa dipanggil Sally. Dan saya Azhara Yurida Putri Tayat, biasa dipanggil Zara. Kita berdua di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim. Oke teman-teman, yang pertama yaitu ada nama Sekbid. Di sini kami menjabat sebagai Sekbid 2, yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Berakhlak Mulia. yang selanjutnya yaitu adalah jumlah anggota. Di sini kami sebagai Sekbid 2 atau Sekretaris Bidang Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Berakhlak Mulia memiliki 2 anggota, yaitu saya dan Zahra. Selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang program kerja dan tanggung jawab Sekbid 2 kali ini.
Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah berupa kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, melaksanakan kegiatan bakti sosial pada saat bulan Ramadan dan penutupan kegiatan MPLS. Yang ketiga, melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan berupa kegiatan sosialisasi anti kekerasan. Yang keempat yaitu melakukan tindakan sosialisasi terhadap warga sekolah yang terkena musibah. Yang kelima yaitu mengingatkan sopan santun dan tata tertib yang berada di lingkungan sekolah. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan 7K yang biasanya berupa lomba yang kita adakan pada bulan Agustus. Oke teman-teman, untuk kegiatan yang paling berkesan menurut saya pribadi yaitu menjenguk warga sekolah yang sedang terkena musibah. Karena kegiatan ini tentunya menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian yang sangat kuat. Melalui kegiatan ini, kita menjadi manusia yang lebih berpeduli, berempati, dan penuh kasih sayang. Tentunya kita juga menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Menurut saya, kegiatan yang paling berkesan di Sekbi 2 ini yaitu melaksanakan kegiatan baksos atau bakti sosial. Karena dalam kegiatan baksos ini dapat menumbuh kembangkan sifat empati serta sikap empati kita terhadap orang lain. Selain itu, dengan adanya kegiatan bakti sosial ini dapat menyadarkan kita bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial selalu bergantung kepada yang lain, tidak dapat hidup sendiri. Dan yang paling penting, dengan adanya bakti sosial ini dapat mengingatkan kita agar selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah diberikannya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih peduli, berempati, dan penuh kasih sayang. Oke teman-teman, sekian dari Sekbi 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di MPLS. Halo semuanya. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Saya Ati Setianingrum, biasa dipanggil Ati, dan rekan saya Ahmad Denis Arya Saputra yang biasa dipanggil Denis. Wah, ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari tim Nama Sekbi, jadi Sekbi 3 yaitu pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Pertanyaan selanjutnya, jumlah anggota. Jumlah anggota dari Sekbi 3 yaitu hanya 2 sih, gak ada banyak. Program kerja dan tanggung jawab Sekbi, mungkin bisa dijawab rekan saya. program kerja dan tanggung jawab Sekbi 3 yaitu melaksanakan upacara di awal bulan dan setiap tanggal 17 dan serta melaksanakan upacara Hari Besar Nasional. Lalu selanjutnya itu ada program kerja yang berkolaborasi dengan Sekbi 5 yaitu kegiatan LDK dan event lomba Agustusan. Nah, itu dia tentang Sekbi 3. Sekbi 3 tingkatkan rasa kebangsaan sebagai warga Indonesia. Halo Dados. Hai, mari kita mulai video ini dengan sesuatu yang menyenangkan, yaitu kenalan. Halo, perkenalkan aku Salisa Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Aca. Aku sendiri, Kolidi Barul Alam, bisa dipanggil Alam. Kami perwakilan dari Sekretaris Bidang apa? Wah, ada pertanyaan nih. Langsung aja kita bahas pertanyaan berikut satu per satu. Mari kita mulai. Apa sih Sekbi 4 itu? Sekbi 4 adalah Sekretaris Bidang Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan Olahraga. Biasanya kita membantu mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi melalui program kerja seperti lomba kelas meeting dan lain-lain. Yang kedua, ada berapa sih jumlah anggota yang ada pada Sekbi 4? Nah, dalam Sekbi 4 itu sendiri terdapat 2 anggota, yaitu saya sendiri sebagai anggota Sekbi 4 kelas 10 dan saya sebagai anggota kelas 11. Pertanyaan selanjutnya, program kerja dan tanggung jawab Sekbi 4. Program kerja Sekbi 4 sendiri sangat beragam. Kami mengelola beberapa kegiatan dalam kegiatan olahraga, seni, maupun prestasi. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan paling berkesan. Menurut kami, kegiatan yang paling berkesan yaitu adalah kegiatan kelas meeting. Karena
karena dilaksanakan setiap penghujung semester dan disambut oleh sportivitas siswa yang sangat menarik. Sekian dari kami, semoga kalian paham. Segbit 4, langkah pasti menuju prestasi. We are waiting for you dengan inovasi-inovasi yang kalian bawa. Sampai jumpa di Semanka. Bye. Halo teman-teman, kami dari Segbit 5. Perkenalkan, namaku Kinanti Hasya Putri Aditya, bisa dipanggil Hasya. Dan rekan saya, Balkis Kansa Almagfiroh, bisa dipanggil Balkis. nah kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim. Wah, apa sih Segbit 5 itu, Mbak? Apa tuh? Nah, Segbit 5 itu merupakan sekretaris bidang pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Nah, jumlah anggota dari Segbit 5 yaitu beranggotakan 2 orang. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu program kerja dari Segbit 5. Program kerja dari Segbit 5 diantaranya yaitu 1. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja OSIS yang dilaksanakan setiap kegiatan dan setiap 1 semester. Kemudian melaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, terus ada apa lagi sih, Balkis? Nah, yang ketiga adalah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasanya disingkat sebagai MPLS, serta melaksanakan penghijauan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, serta menyusun struktur keanggotaan adiwiyata. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kegiatan yang paling berkesan menurut kita yaitu LDKS dan MPLS. Apa sih LDKS itu, Mbak? Nah, LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa yang dapat melatih jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kedisiplinan kita. Nah, terus kalau MPLS itu apa sih, Balkis? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenapa sih kita suka MPLS? Karena di MPLS kita dapat mengenal adik-adik atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu yang baru. Dan kita juga sebagai kakak pembimbing mengenalkan peraturan dan ketentuan di SMA Negeri 1 Kaliwungu dan fasilitas atau keunggulan di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Asik. Keren. Nah, itu tadi penjelasan dari kami Segbit 5. Cukup sekian dari Segbit 5. See you. Halo semuanya, Perkenalkan, saya Najwa Aulia Umrita. saya Cinta Navasari. Kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan tim di berlayar. Jadi, untuk pertanyaan pertama yaitu nama Segbit. Nama Segbit 6 sendiri yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu jumlah anggota. Jumlah anggota dari Segbit 6 sendiri terdiri dari 2 orang. Pertanyaan yang ketiga yaitu program kerja dan tanggung jawab. Yang pertama, membuat mading sebagai sarana informasi bagi siswa. Yang kedua, mengadakan belajar untuk melatih jiwa kewirausahaan siswa. Dan yang ketiga, mengelola koperasi siswa atau yang biasa kita sebut Kopsis untuk melatih kemandirian dan juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menyusun kalender sekolah supaya program kerja berjalan terstruktur. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu kegiatan yang paling berkesan. Nah, kegiatan paling berkesan menurut kami yaitu proses pembuatan mading. Yang pertama, mengelola konsep. Yang kedua, menulis konten. Dan yang ketiga, mendesain. Dan dengan adanya pembuatan mading ini membuat kolaborasi antar kelompok dan menjadi wadah kreativitas bagi siswa. Terima kasih semuanya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Afsya Putri dan rekan saya Saya Igusti Galista Warman, biasa dipanggil Gali. kami dari Segbit 7. Nah, kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim. Jadi, nama Segbit kita yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi, berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Untuk jumlah anggotanya yaitu 2 anak.
Jadi program kerja kita yaitu 1. Mengadakan lomba 7K serta donor darah. Kedua, membuat jadwal piket, ruang OSIS. Dan ketiga, mengadakan jalan sehat atau senam pada saat kelas meeting atau dari kemerdekaan. Kegiatan paling berkesan menurut aku sih waktu kegiatan sosialisasi dan juga screening kesehatan. Karena kita bisa melihat partisipasi siswa-siswi dan juga PMR dalam mengikuti kegiatan tersebut. Serta kita juga melihat bagaimana cara mereka melakukan praktik cek kesehatan. Kalau menurut kakak? Menurut saya yaitu senam, karena kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai kelas dan itu bermanfaat untuk kita untuk menjadi lebih sehat. Mungkin itu saja dari Sekbid 7. Semoga kalian paham apa yang dapat kita sampaikan dan bye-bye. Sugeng enjing rencang-rencang sedaya. Perkenalkan, saya Eka Putri Kurniawati, biasa dipanggil Eka. Dan saya Andina Khairunisa, biasa dipanggil dengan panggilan Andina. Untuk kesempatan kali ini, kami berdua akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh tim. Untuk pertanyaan pertama mengenai nama dari Sekbid 8, yaitu Sekretaris Pembinaan Sastra dan Budaya. Nah, pertanyaan kedua ada jumlah anggota. Jumlah anggota dari Sekbid 8 sendiri ada 2, yakni saya sendiri yang mewakili kelas 11 dan saya mewakili kelas 10. Untuk pertanyaan ketiga mengenai program kerja dan tanggung jawab sebagai Sekbid 8. Kami memiliki 3 program unggulan dari Sekbid 8, yaitu nomor pertama ada Kartini, yang kedua adalah Karnaval, dan yang terakhir yaitu HUT Semangka. Dari ketiganya tentunya kami memegang tanggung jawab yang besar karena berhubungan dengan sekolah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kegiatan paling berkesan menurut kita adalah HUT Semangka. Kenapa sih paling berkesan? Karena kita bisa seru-seruan bareng dan nonton penampilan, bahkan konser loh bareng guru dan teman-teman nih. Matur nuwun saking Sekbid 8 pamit undur diri. Dadah. Dari layar, kami beraksi, update info tanpa henti. Kamera siap, jaringan kencang, sekolah makin hits. Halo, kami dari Sekbid 9, si paling digital. Asik. Kenalin, saya Viko Majputra dari Sekbid 9 dan bersama partner saya Shirley Zain Syarifazia, biasa dipanggil Shirley. Kita berdua adalah anggota dari Sekbid 9 alias Sekbid terupdate yang ada di organisasi OSIS. Wah, apaan nih? Jadi teman-teman, sekarang kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin sama tim di balik layar. Oke, langsung masuk pertanyaan yang pertama. Apa sih nama Sekbid dari kita berdua? Sekbid 9 adalah Sekretaris Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, selanjutnya jumlah anggota dari Sekbid 9. Oke, yang pertama, saya Shirley Zain Syarifazia sebagai adik Sekretaris Bidang. Dan saya sebagai Ketua Sekbid 9. Oke, selanjutnya apa sih program kerja dari Sekbid 9? Nah, program kerja pada Sekbid 9 itu sangat asik dan seru banget. Kita yang paling update dalam urusan teknologi dan komunikasi di sekolah. Lalu, tugas kita juga mendesain keperluan-keperluan acara. Contohnya, mendesain MMT, pamflet, feed Instagram, terus apalagi sih Mas Viko? Nah, selain itu kita juga mendokumentasikan terkait acara-acara yang diadakan oleh OSIS MPK. Nah, jadi tugas dari Sekbid 9 itu lumayan banyak walaupun proker kita itu sedikit banget alias 1 proker doang. Selanjutnya, pengalaman berkesan yang ada di Sekbid 9 saat ini menurutku itu mulai dari fun fact-nya dulu. Jadi, kalau kita jadi Sekbid 9 itu, kita bisa jadi mimin di beberapa sosial media yang ada di sekolah kita. Tapi selain itu, nguasain panggung tiap ada event juga jadi pengalaman menarik. Kenapa? Karena teman-teman pasti bakal minta fotoin sama kita berdua. Jadi kalau cuman buat maju ke depan panggung, di depan para penonton itu udah jadi makanan sehari-hari buat Sekbid 9. Nah, menurutku Sekbid 9 itu Sekbid yang anggotanya paling cakep. Kenapa? Karena saking
saking cakepnya kita nggak ada di kamera. Karena kita yang selalu motoin dan teman-teman belum pernah alias jarang motoin Segbit 9. Gimana? Seru kan jadi Segbit 9? Seru banget. Penasaran deh. Nah, kalau kalian penasaran, kita tunggu kedatangan kalian bergabung bersama kami Segbit 9. Bye-bye. Hai everyone. Perkenalkan, saya Devani Purnama Putri. Dan saya Alam Hizat. Kami akan menjawab berbagai pertanyaan dari tim yang sudah disiapkan. Yang pertanyaan pertama adalah nama Segbit. Nah, di sini kami menjabat sebagai Segbit 10, yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Komunikasi dalam Berbahasa Inggris. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah jumlah anggota. Jumlah anggota yang ada di Sekretaris Bidang 10 adalah 2 orang, terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya adalah program kerja dan tanggungan jawab Segbit 10. Nah, untuk tanggung jawab Segbit 10 yaitu adalah mengembangkan atau meningkatkan sebuah kemampuan atau bakat siswa dalam berbahasa Inggris. Dan untuk program-program dari Segbit 10 yaitu Seperti Go Talent yang dilaksanakan pada kelas meeting, seperti lomba singing, reading poetry, and storytelling. Lomba singing dilakukan pada saat kelas meeting diikuti oleh siswa-siswi Semanka, dan reading poetry dilakukan pada saat kelas meeting diikuti oleh siswa dan siswi Semanka. Yang selanjutnya terakhir adalah storytelling yang dilakukan pada saat kelas meeting juga. Nah, untuk yang kedua ada morning devotion. Nah, morning devotion itu adalah ajakan untuk berdoa di pagi hari sebelum KBM dimulai. Nah, ajakan itu menggunakan media suara seperti speaker. Di situ sangat membantu bagi para semua warga sekolah SMA Negeri 1 Kaliwungu karena untuk mempersiapkan berdoa sebelum melakukan kegiatan pada hari itu juga. Dan yang terakhir adalah English Literasi, adalah kegiatan membaca buku berbahasa Inggris selama 15 menit pada hari Kamis yang dilaksanakan serentak di seluruh sekolah Semanka. Kemudian pertanyaan terakhir adalah kegiatan paling berkesan. Kegiatan yang paling berkesan pada Segbit 10 adalah morning devotion menurut saya, karena pribadi ini adalah program kerja baru sehingga prosesnya juga cukup lama. Dan untuk yang kedua menurut saya yaitu kegiatan yang paling berkesan adalah Go Talent, karena dari kegiatan tersebut sangat terlihat sekali bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu sangat memiliki kemampuan atau bakat dalam singing, storytelling, atau poetry reading. Namun, menurut kami, semua kegiatannya atau program-program yang sudah dilakukan itu sangat berkesan untuk semuanya. Karena dari itu, mereka mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi berbahasa Inggris. Mungkin sudah cukup itu saja dari Segbit kami. Terima kasih, and remember, English is fun! Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai OSIS dan MPK di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Gimana? Udah pada tahu kan terkait dengan OSIS MPK yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwungu? Jika kalian berminat untuk bergabung bersama dengan OSIS MPK yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwungu, kalian bisa join pada Open Recruitment di tahun ajaran 2025-2026. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk follow IG dan TikTok OSIS MPK SMA Negeri 1 Kaliwungu di bawah ini. Oke. Baik, sekian dari saya memohon maaf atas kesalahan kata maupun kalimat yang telah saya perbuat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.